Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini. Oke, baik, tanpa tunggu lama-lama, di kesempatan kali ini seperti yang teman-teman lihat dan seperti yang sudah teman-teman baca di judul, kali ini saya bakal ngasih beberapa tips bagaimana cara memperbanyak ataupun cara membudidayakan tanaman krokot yang satu ini. Jadi di kesempatan kali ini saya bakal ngasih beberapa tips nantinya. Jadi buat teman-teman nih yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel YouTube aku. Bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman itu tahu kalau misalkan saya itu ngupload video terbaru. Oke, baik teman-teman. Jadi ini sudah ada hasil dari stekan bunga krokot yang saya lakukan kurang lebih 2 minggu yang lalu, dan alhamdulillah sudah tumbuh. Jadi di sini saya bakal memperbanyak bunga krokot, yaitu dengan cara menyeteknya. Nah, jadi untuk tahap pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyediakan media tanam atau pot, ataupun boleh teman-teman menanamnya di area tanah. Oke, langsung saja. Jadi untuk bahan-bahan lain yang harus teman-teman siapin itu seperti gunting, pot, media tanam, dan lain-lain sebagainya. Dan langsung saja kita posisikan bagian mana yang kita potong. Jadi di sini saya memotong bagian tengah. Buat teman-teman yang memang ingin memperbanyak krokot itu nggak usah ragu-ragu dalam pemotongannya. Jadi pada saat kita melakukan pemotongan seperti ini, untuk 1 minggu kemudian dia itu bakal keluar tunas ataupun cabang yang baru itu kadang sampai 4 atau 5 cabang. Jadi kita potong setengah, dia itu bakal mengeluarkan 5 ataupun 4 cabang. Ini saya bakal melakukan pemotongan sama rata. Dan untuk pot yang kedua sama juga, saya melakukan seimbang untuk per batangnya. Jadi untuk penanamannya di dalam pot ini saya melakukan 4 batang tanaman bunga krokot. Jadi satu pot ini saya tancapkan itu 4 buah batang tanaman krokot ini. Kalau misalkan teman-teman suka yang agak rimbun lagi, teman-teman boleh menancapkannya itu 5 ataupun 6. Nah, ini nih yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita potong, dia tuh bakal mengeluarkan tunas-tunas yang baru yang cukup banyak. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini. Nah, ini saya sudah melakukan pemotongan beberapa minggu yang lalu, dan dia sudah mengeluarkan tunas sampai 4 batang, dan bisa kita potong lagi untuk memperbanyak ataupun untuk membudidayakan tanaman krokot ini. Nah, teman-teman, untuk tips berikutnya, jadi tanaman krokot ini suka banget dengan media tanam yang subur. Jadi apabila kita melakukan pemupukan rutin, teman-teman boleh melakukannya itu sebulan sekali saja. Ataupun kalau misalkan lebih baik lagi, teman-teman boleh melakukan itu 20 hari sekali. Tapi dengan syarat teman-teman jangan terlalu banyak pupuk kalau misalkan teman-teman rutin melakukan pemupukan 20 hari. Jadi pupuknya itu boleh teman-teman kocor, boleh juga teman-teman taburi aja di media tanam. Jadi biasanya pupuk yang saya pakai itu adalah NPK 1616. Nah, jadi ini dia untuk hasil dari pemanenan krokot kali ini. Langsung saja begini cara menyeteknya. Nah, jadi tinggal kita potong saja dahan ataupun batangnya. Tinggal kita tancapkan saja ke area media tanam baru. Ukurannya itu boleh suka-suka teman-teman, boleh panjang, boleh juga pendek. Kalau pendek sekitaran 2 cm, kalau misalkan panjang itu cukup 5 cm aja.
Kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, ini pada usia 2 minggu dia ini sudah mulai tumbuh bagus dan akan lebih panjang. Jadi teman-teman ambil gunting, tinggal potong aja lagi. Jangan takut karena di 1 minggu penyetekan bunga krokot dia itu sudah tumbuh akar. Jadi sangat-sangat aman kita melakukan pemotongan dini. Nah teman-teman, untuk penyiraman teman-teman boleh melakukan sehari sekali aja ataupun 2 hari sekali. Nah jadi untuk sisanya saya bakal menanam di area sini. Ini adalah area tanah yang sudah saya modifikasi sedikit, saya kasih batu-batu biar lebih cantik lagi. Untuk penanaman di area tanah ini sama juga dengan penanaman di area polybag ataupun pot. Teman-teman bisa langsung menancapkan batangnya itu di area tanah seperti video yang lagi teman-teman nonton. Seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk mendapatkan batang yang lebih bagus lagi, pada minggu kedua teman-teman melakukan pemotongan. Teman-teman boleh melakukan pemotongan di 3 cm. Kalau misalkan dia itu sudah tingginya 5 ataupun 6 cm, teman-teman sama ratakan saja potongnya itu 3 cm. Jadi di pas pemotongan itu nanti dia bakal mengeluarkan tunas-tunas baru sampai 4-5 cabang baru. Jadi bakal lebih rimbun dan bakal lebih cantik. Nah teman-teman, jadi untuk harganya saya pernah membeli tanaman krokot ini, satu polybagnya itu 5.000. Itu cuman 3 batang, 4 batang kalau misalkan kecil. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang bunga krokot adalah salah satu tanaman yang cepat sekali hidupnya. Mungkin kalaupun kita lempar saja, dia itu bakal hidup. Apalagi kita perlakukan dengan secara baik seperti yang sedang teman-teman lihat ini. Jadi dia bakal lebih subur, bakal lebih cepat tumbuhnya. Dan untuk penempatan, dia ini boleh kita tempatkan di area yang terkena sinar matahari dan di area yang tidak terkena sinar matahari. Jadi kalau misalkan teman-teman meletakkan di area yang terkena sinar matahari, bunga krokot ini bakal lebih banyak warna merahnya. Apabila teman-teman meletakkan di area yang tidak terkena matahari, itu bakal banyak warna daunnya hijau. Oke, ini sudah selesai dan insya Allah bakal bagus sekali. Oke, baik teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh ya main-main ke kolom komentar. Nanti bakal saya jawab satu persatu pertanyaannya. Kita balik ke pot utama. Nah, jadi di sini saya bakal menampakkan. Nah, di sini adalah pemotongan yang kita lakukan tadi, dan insya Allah ini bakal mengeluarkan cabang seperti yang teman-teman lihat ini. Jadi mereka itu nggak bakal mengeluarkan cabang satu, paling sedikit itu 3 loh teman-teman. Jadi jangan malas untuk mengpruning. Kalau pemotongan itu bahasa kerennya itu adalah pruning. Jadi baik bunga krokot, baik bunga bougainville atau bunga apa aja, semakin kita pruning itu semakin bagus, semakin lebat. Ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini saja sedikit ocehan suara saya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah stay dari menit pertama sampai menit terakhir. Semoga berkah. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.